Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang awal mula sejarah bahasa Indonesia. Saya Maria Immaculata Timan sebagai moderator Prodi Bahasa Inggris. Saya Apriana Lulu dari Prodi Manajemen. Saya Christina Talogoro dari Prodi Bahasa Inggris. Saya Dini Loe dari Program Studi Bahasa Inggris. Saya Cini Terik dari Prodi Bahasa Inggris. Saya Ade Permata Henuk dari Prodi Budidaya Perairan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dan dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi bahasa yang dipakai sebagai bahasa perhubungan tersebut ternyata memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang. Inilah awal mula sejarah bahasa Indonesia. Awal mula sejarah bahasa Indonesia yaitu varian dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia merupakan varian dari bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu Riau yang berkembang dari abad ke-19. Bahasa Melayu sendiri berkembang awalnya di pesisir tenggara Pulau Sumatera. Kemudian dari sana menyebar ke sejumlah daerah di Nusantara. Bahasa Melayu Riau terbagi atas beberapa dialek seperti yang ditemukan oleh Hamidi, bahwa terdapat 5 dialek Melayu, yaitu 1 dialek Melayu masyarakat terasing, yang kedua dialek Melayu Petalangan, yang ketiga dialek Melayu Pasir Pengarayan atau Rokan, yang keempat dialek Melayu Kampar, dan yang kelima Melayu Rantau Kuantan. Sejak abad ke-7 bahasa Melayu dipakai oleh Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa negara. Peran Kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan membuat bahasa ini pun makin cepat menyebar ke daerah lainnya. 15 muncul bahasa Melayu klasik atau klasikal Malay. Bahasa ini merupakan pengembangan dari bahasa Melayu yang dipakai sebelumnya. Ketika itu, bahasa Melayu klasik ini digunakan oleh Kesultanan Melaka. Di masa selanjutnya dinamakan bahasa Melayu tinggi dan dipakai secara terbatas oleh keluarga kerajaan di Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Sampai akhir abad ke-19, kemudian sedikitnya jenis bahasa Melayu itu dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu bahasa Melayu Pasar yang dipakai oleh kebanyakan dan bahasa Melayu tinggi yang sering dipakai dalam lingkungan kerajaan. Karena penggunaannya yang luas, pemerintah Hindia kemudian memakai bahasa Melayu itu untuk kalangan pegawai pribumi. Sebab pegawai pribumi itu rata-rata tak bisa bahasa Belanda. Sejak itulah kemudian sejumlah sarjana Belanda ikut serta menstandarkan bahasa Melayu. Bahasa tersebut juga dipakai di sekolah. Perkembangan ini yang menjadi cikal bakal terbentuknya bahasa Indonesia yang mulai berpisah dari bahasa Melayu Riau. Di awal abad ke-20, perpecahan antar bahasa Melayu kian jelas. Di tahun 1901, Indonesia yang waktu itu dikuasai Hindia Belanda menggunakan ejaan Van Ophuijsen, sedang persekutuan tanah Melayu yang dikuasai Inggris. Pada tahun 1904, menggunakan ejaan Wilkinson. Pembentukan ejaan Van Ophuijsen sendiri dimulai sejak tahun 1896 oleh Profesor Charles Van Ophuijsen dengan menyusun kitab logat Melayu Van Ophuijsen dengan dibantu oleh Nawawi Sultan Mamuer serta Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan Van Ophuijsen ini sekarang kita kenal dengan sebutan ejaan lama yang pernah dipakai bahasa Indonesia.
Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk Komisi voor de Cultuur di tahun 1908. Lembaga tersebut yang nantinya menjadi Balai Pustaka. Salah satu program lembaga itu adalah membuat taman pustaka di tahun 1910. Programnya adalah dengan membuat banyak perpustakaan kecil di sekolah pribumi maupun sekolah Belanda. Program ini berkembang cepat, dalam 2 tahun sudah terbentuk sekitar 700 perpustakaan. Kali pertama bahasa Indonesia dipakai dalam pidato resmi adalah pada tanggal 16 Juni 1927. Ketika itu Jaja Dattoi Kadjo yang merupakan anggota Volksraad atau semacam Dewan Perwakilan Rakyat di era Hindia Belanda berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad. Seperti yang kita tahu, isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan sejak saat itu, bangsa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan Indonesia atau bahasa persatuan bangsa. Dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dan berkat usulan dari Muhammad Yamin. Di tahun 1933, muncul sebuah angkatan sastrawan muda yang menamai dirinya sebagai Pujangga Baru. Tokoh pentingnya adalah Sultan Takdir Ali Syabana. Kehadiran sastrawan ini membuat bahasa Indonesia kian berkembang. Tidak hanya menerbitkan karya sastra di tahun 1936, Sultan Takdir bahkan mengeluarkan tata bahasa baru, bahasa Indonesia. Keseriusan untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia muncul dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo yang berlangsung pada 25-28 Juni 1938. Ketika itu, disepakati bahwa bahasa Indonesia harus dikembangkan oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia. Di Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandatangani pada 18 Agustus 1945 pada pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya dipakai secara resmi digantikan dengan ejaan Soewandi pada 19 Maret 1947. Soewandi adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu. Nama ejaan ini dikenal juga sebagai ejaan Republik. Hingga saat ini bahasa Indonesia itu masih terus berkembang, kata-kata baru terus dihasilkan sesuai dengan perkembangan zaman. Kata-kata itu ada yang diserap dari bahasa daerah maupun bahasa asing.